Shalom semuanya anak-anak, selamat pagi. Ibu mengharapkan karena kalian semua pasti kabar sukacita ataupun sehat-sehat semuanya. Hari ini Selasa tanggal 9 Februari tahun 2021. Kita kembali belajar agama dari buku materi. Nah, anak-anak semuanya buka bukunya ya, agar kita belajar dengan baik. Pertama sekali kita bernyanyi, nanti baca firman Tuhan. Ketiga, kita baru berdoa. Saya yakin anak-anak pasti sudah siap belajar agama untuk hari ini. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bagimu karena Engkau sangat baik yang selalu memberkati kehidupan kami, maka kami beroleh kesehatan pada saat ini. Saat ini kami belajar agama, kiranya Engkau memberkati kami semuanya, baik kami guru dan juga anak-anak, agar boleh menerima pelajaran agama dengan baik. Di dalam nama-Mu, kami sudah bersiap untuk belajar. Terimalah doa kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami tetap bersyukur dan berterima kasih. Amin. Oke anak-anak, sekarang buka itu, yaitu buku materi. Anak-anak perhatikan ya, ini buku materinya. Ya, kita belajar dari bab 13. Bab 13 yaitu disiplin di sekolah. Udah anak-anak udah pada buka semua? Perhatikan ya, perhatikan. Nah, kalau sudah pada buka, sebelum kita teruskan mata pelajaran, anak-anak mari kumpulkan ya PR minggu lalu. Kumpulkan dulu semua PR minggu lalu. Ya. Oke, sudah pada dikumpulkan PR minggu lalu dan juga di absen semuanya ya, biar tahu daftar hadir berapa. Siap? Kita belajar mengenai disiplin di sekolah. Apa artinya disiplin di sekolah? Jadi, disiplin itu bukan di sekolah saja, bahkan di rumah pun itu ada. Seperti misalnya mama, ya, orang tua kalian bikin jadwal sama kalian. Contoh, nanti kalau sudah pulang sekolah, ya, harap cuci tangan dulu, baru makan. Setelah selesai makan, boleh bermain sebentar. Setelah itu nanti pada tidur anak-anak ya, biar boleh badannya rebahan dulu, tidur dulu. Kalau sudah bangun nanti anak-anak, ya jelas mandi dulu, baru mengerjakan semua PR untuk minggu yang akan datang. Oke? Lalu mengulangi semua mata pelajaran dari tadi di sekolah agar kalian ingat semua. Nah, contohnya seperti itu disiplin di rumah. Bahkan di kantor-kantor orang tua kalian pun pasti ada itu disiplin di sekolah. Bahkan di kita rukun bertetangga pun itu ada disiplin dalam rukun tetangga. Jadi disiplin itu biasanya ada itu, misalnya di gereja saja ada disiplin. Ya, masuk jam sekian. Ya, yang masuk pagi, ada masuk siang, ada masuk sore. Itu disiplin. Nah, demikian juga. Apa itu artinya disiplin? Anak-anak harus tahu disiplin itu apa. Nah, dibuat disiplin itu artinya bahwa anak-anak harus taat tentang peraturan di sekolah. Jadi menaati semua tata tertib di sekolah. Apa itu tata tertibnya? Tata tertibnya seperti ini. Anak-anak harus masuk jam 7 pagi, jangan terlambat. Ya, itu ada. Itu sudah jelas. Ibu guru juga ada itu. Tata tertib di sekolah.
Dan jangan sampai terlambat masuk ke dalam kelas untuk belajar dengan baik. Jangan lupa anak-anak, pakaian ke sekolah harus rapi, bahkan dengan sepatu. Dan juga anak-anak di sekolah harus tahu tugas atau tiket di sekolah jam berapa. Siapa di antara kalian pasti ada ya yang bertiket di sekolah. Misalnya si Anu hari Senin, si Anu Selasa, si Anu si Rabu, seperti itu. Itu adalah peraturan di sekolah yang akan kita turuti, yang akan anak-anak turuti. Itu tidak boleh disepelekan. Untuk apa itu dibuat disiplin? Itu perlu tahu. Kalau tidak ada disiplin di sekolah, ya anak-anak pun bebas. Kalian bebas semua. Mau datang jam berapa ke sekolah, mau bangun jam berapa di rumah. Terus bajunya bisa aja lusuh ke sekolah, tidak rapi. Tidak masuk ke kelas juga bisa saja, karena tidak ada disiplin di sekolah. Oleh karena itu, kita harus turuti. Manfaatnya adalah untuk kalian. Kalau kalian nanti sudah mengikuti disiplin di sekolah, bahkan pelajaran kalian pun bisa belajar dengan baik. Tidak ada ketinggalan mata pelajaran. Bahkan tidak bertanya lagi sama teman-teman, karena kalian sudah mengikuti dari awal sampai terakhir. Oleh karena itu anak-anak, tidak boleh misalnya bolos. Bolos itu tidak boleh, berarti sudah tidak taat lagi dengan disiplin di sekolah. Misalnya, tidak boleh melawan ibu guru. Ya, tidak boleh melawan ibu guru. Tidak boleh menjahili teman-teman. Banyak itu kedisiplinan di sekolah. Harus berteman itu harus baik-baik. Untuk apa? Agar kita juga waktu belajar itu, belajar kita dengan baik di sekolah, bisa kita menyimak semua mata pelajaran yang diberikan oleh ibu guru kita ke kita. Jadi kita nggak boleh main-main di sekolah. Nah, begitu juga misalnya harus memang ada peraturan. Ya, harus ada peraturan. Tadi sudah Ibu ngomong. Untuk apa peraturan itu? Untuk diri kita sendiri, untuk dirimu anak-anak. Nah, kalau tahu dulu si Paulus seperti apa? Ya? Tahu nggak si Paulus? Si Paulus itu dulu bahkan dibilang orang jahat yang selalu dalam arti melawan, yaitu firman Tuhan, bahwa dia tidak mau tahu apa kata firman Tuhan mengenai Yesus. Tapi bisa dia bertobat. Bertobat dia mempunyai guru Gamaliel, namanya guru besar. Itu gurunya yang sangat baik. Dan ini pun Paulus ini karena dia sudah banyak belajar firman Tuhan, bahkan sudah tahu semua hukum-hukum Taurat, bahkan semua Alkitab, banyak tahu dia semua hafalan Alkitab. Semua tahu. Karena apa? Itu tadi, dia taat dan disiplin mengikuti peraturan dari gurunya tadi, yaitu si Gamaliel. Nah, anak-anak pun harus begitu. Karena Paulus sudah memang dia takut akan Tuhan. Dulu namanya si Saulus. Tapi sebaik sudah bertobat dia, namanya adalah menjadi Paulus. Jadi Saulus itu dulu ada orang jahat anak-anak. Sangat jahat. Sangat-sangat jahat. Tapi dia bisa bertobat. Ya, akhirnya nama Saulus diganti menjadi Paulus. Tahu anak-anak siapa itu Paulus? Tahu kan? Yaitu rasul. Yaitu murid Tuhan Yesus, Rasul Paulus. Sampai dia mempunyai nama rasul. Yaitu Rasul Paulus. Karena dia benar-benar taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak harus perlu diingat itu. Taat dan setia kepada peraturan di sekolah. Nah, demikian juga dengan bumi Allah yang kita tempatin ini. Tahu dulu anak-anak, apa kata firman Tuhan? Nanti baca. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Itu harus dibaca semua. Dikatakan di situ ayat pertama apa? Kejadian 1 ayat 1. Apa di situ katanya anak-anak? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Jadi bumi ini dulu diciptakan masih kosong, masih gelap gulita. Lalu Allah melihatnya, loh, ini bumi udah saya ciptakan, bahkan gelap gulita. Kalau begini bagaimana? Nah, Allah punya rencana. Ya, Allah berfirman pada hari pertama. Ya, pada hari pertama Allah berfirman apa? Dia menjadikan terang dan gelap. Dan sampai hari ke-6 apa diciptakannya? Bisa nanti dibaca anak-anak. Kalau bukan ada disiplin dari Allah yang kita tempatin ini, yaitu alam dan bumi ini, yang nggak tahu seperti apa. Lalu nanti di hari ke-6 dia menciptakan manusia. Ya, di situ diatur semua. Jadi Allah pun membuat bumi ini, dia berfirman, ya, pada hari pertama sampai hari ke-6, jadilah ini. Hari kedua jadi ini, hari ketiga jadi ini, hari keempat jadi ini, hari kelima jadi ini. Hari ke-6 disitulah kita manusia diciptakan. Hari ke-7 baru Yesus Allah istirahat. Itu yang suka kita rayakan, yaitu hari Minggu, yaitu saat kita beristirahat. Jadi kalau bukan Allah membuat seperti ini alam dan bumi, yang gak teratur bumi seperti ini. Nah, demikian anak-anak harus berpegang, harus mengerti disiplin di sekolah. Bukan hanya situ aja tadi, saya sudah bilang di rumah atau dimanapun. Atau di kelompok yang tertentu pun kalian. Ya, jadi begitu juga Rasul Paulus. Saking dia, makin bagus dia, taat setia kepada Tuhan, ya, dia sukses menjadi Rasul Paulus. Nah, anak-anak, ingat, kedisiplinan adalah awal kesuksesanmu kamu nanti. Waktu kecil kamu sudah disiplin, itu terbawa sampai kamu dewasa, bahkan sampai orang tua. Jadi apapun cita-citamu, kamu bisa mencapai cita-citamu dengan baik. Anak-anak perhatikan, jadi belajar dengan baik, lakukan disiplin dengan baik. Baik, kita kembali ke pelajaran materi, itu singkat cerita, ya, cerita yang kita pelajari ini. Jadi nanti anak-anak harus diperhatikan apa saja yang mau dikerjakan di sini. Ya, diperhatikan. Di halaman kita belajar dari halaman 107 ya, anak-anak, 107 tuh. Di halaman 108. Nah, uraikan materi atau baca pun materi ini dengan baik. Ya. Jadi ini ada nih, cocokkan jam ini. Ada di apa di buku ya. Lalu gambar. Warnai. Ya, biar anak kreatif. Dah. Di halaman 109. Nah, ini jelas uraian yang tadi Ibu ceritakan, disiplin di sekolah seperti apa. Contoh, anak-anak ya, setiap hari Senin biasanya ya, yaitu menaikkan bendera. Bahkan hari besar 17 Agustus. Ya, bahkan ada lagi hari besar-besar yang lain. Nah, ini dilakukan. Ini hanya dibaca dengan baik, ya. Di halaman 110 sama juga ini diwarnai. Dora mau ke sekolah, jadi dia memilih jalan pintas, ya, agar dia nyampe di sekolah. Jangan biar nyampe dengan baik dan dia tidak terlambat. Itu ditandain, mau diwarnain terserah, tapi ditandain saja boleh. Ya, anak-anak memahami kan? Nah, juga di halaman 111. Ini agak kelihatan nih panjang. Nah, di sini diperhatikan tuh. Ini dibaca jelas. Nama proyek kita di sini kan disiplin di sekolah, yaitu tentang ketaatan. Jadi waktunya baca ini ada beberapa poin. Ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Tuh, diperhatikan tuh 8 poin. Ya. Perhatikan benar, perhatikan buku-bukunya. Lalu di bagian nomor 4, monitoring dan evaluasi, ya, evaluasi.
Itu jawab dengan yang baik. Ya, ada berapa itu yang perlu jawab? Kalau nggak salah 2. Ya, 3. Ya, kalau 4 saran dari guru. Kemudian, nah, ini mengisi titik-titik ini. Dipikirkan dulu lah, baru diisi. Ya. Lalu manfaatnya ada di sini. Baca dengan jelas. Ya, semuanya anak-anak. Ibu yakin kalian pada pintar semua. Di sini ada lagi nih, memilih gambar. Bukan memilih gambar. Oh ya benar. Memberi tanda contengan pada yang benar, tanda kali pada yang salah. Itu benar, dipikirkan dulu, jangan asal diconteng. Nah, di halaman 114 juga, ya kegiatan masih ada lagi. Nah, di sini ada kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 5 gambar ini. Pilih salah satu. Pilih salah satu, ceritakan. Ceritakan yang jelas, makanya halaman demi halaman dibaca dengan jelas dan teliti, baru dikerjakan tugas-tugasnya. Ya, dikerjakan tugas-tugasnya. Baru akhirnya di sini refleksikan dalam doamu. Sini refleksikan. Ya. Jadi sudah ngerti, ini juga boleh digambar kalau mau ya. Tapi nggak apa-apa digambar lah. Oke, anak-anak mengerti, paham? Nah, kalau sudah selesai ini, semua dibaca, diulang lagi, baru dikirimkan kepada ibu. Biar ibu nanti gampang memeriksanya. Mohon tulisannya yang bagus, yang rapi, pelajaran. Ingat itu ya, nak. Nah, untuk minggu depan, ya, ada PR untuk minggu depan. Baca Alkitab dari Kejadian 1, ayat 1 sampai 31. Ya. Tuliskan dalam buku catatanmu, ya, hari pertama dengan sampai hari ke-6 apa saja yang difirmankan Tuhan pada ayat Alkitab. Dituliskan semua di buku catatanmu. Yang benar cara menulisnya. Lalu ayat 6-nya nanti tolong divideokan yang benar caranya. Ya, karena ibu perhatikan itu semua. Oke anak-anak, memahami sampai di sini? Kalau misalnya anak-anak tidak memahami sampai di sini, ya, boleh ibu dihubungin. Oke? Ibu yakin karena kalian sudah memahami. Terima kasih. Ya, kita akan berdoa kembali. Kami kembali berdoa Tuhan Yesus dalam pagi hari ini karena kami sudah selesai menerima pelajaran dan ibu guru kami dan kami hendak pulang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami agar boleh kami sampai di rumah kami masing-masing dalam sukacita. Di dalam namamu kami tetap berdoa dan mengucap syukur. Amin.